Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Classroom of the Elite, atau lebih tepatnya, sekarang gua bakal bahas Classroom of the Elite tahun kedua. Yang mau gua bahas adalah volume 5 dari Classroom of the Elite tahun kedua. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 5 Classroom of the Elite tahun kedua. Oh ya, video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini adalah spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Di sini tuh masih terjadi perdebatan sengit. Semua siswa kelas tuh mendesak Horikita untuk setuju dalam mendrop out Koenji. Koenji saat ini hanya penghambat, jadi layak untuk di drop out. Horikita di sini bilang kalau dia tuh tetap gak bisa. Koenji di sini salut karena Horikita tuh bisa berpikir jernih. Kalau Horikita melanggar janji, maka kepemimpinan Horikita tuh di masa depan bakal diraguin oleh teman kelasnya sendiri. Ayano di sini tuh hanya mengamati apa yang terjadi. Sudo di sini nanya tentang apa yang harus mereka lakuin. Horikita bilang kalau dia tuh butuh waktu untuk berpikir. Bagi Ayano, Horikita tuh saat ini pasti nggak bakal repot kalau cuma Koenji yang setuju ada yang di drop out. Tapi masalahnya ada satu siswa lagi. Waktu saat ini berlalu dengan cepat. Kelas tuh masih belum bisa membuat keputusan. Voting putaran ketiga tuh hasilnya masih sama, masih beda-beda. Jadi belum ada kata sepakat. Masih ada 2 orang yang mau siswa di drop out. Ayano di sini melihat Horikita bergumam sambil mikirin masalah Koenji. Horikita tuh harus segera nemuin solusi supaya waktu mereka tuh nggak habis terbuang. Koenji di sini terus ngasih tahu Horikita bahwa keputusan yang tepat adalah mendrop out seorang siswa. Dengan gitu, waktu tuh nggak bakal terbuang sia-sia. Hirata di sini bilang kalau nggak boleh ada yang di drop out. Koenji di sini terus menghasut supaya ada drop out. Koenji juga bilang ada orang lain selain dia yang setuju dengannya. Cuma masalahnya orang itu masih belum diketahui. Kushida di sini bilang kalau nggak boleh ada yang di drop out. Oke, jadi saat ini adalah voting yang keempat. Voting keempat pun masih belum mencapai kesepakatan. Miyake juga di sini mengajak Koenji untuk segera mengubah pikirannya. Koenji bilang sistem sekolah di sini tuh serba poin. Poin kelas tuh nentuin kelas teratas dan poin pribadi adalah untuk manfaat pribadi. Jadi membuang satu orang demi 100 poin kelas adalah hal yang bagus. Sudo di sini terlihat sangat kesal dan dia bilang kalau Koenji itu cuma berkontribusi 1 kali, tapi tingkah Koenji itu udah sombong kayak punya kontribusi banyak. Koenji di sini nyuruh Kudo untuk ngaca antara Koenji dan Sudo. Semua siswa tahu mana yang lebih banyak kontribusinya. Koenji tegasin kalau mau naik ke kelas A maka harus ngorbanin seseorang. Horikita di sini paham maksud Koenji. Horikita bilang kalau Koenji mengubah vote-nya, dia tuh bakal ngasih 10.000 poin pribadi setiap bulannya kepada Koenji sampai dia lulus. 10.000 poin pribadi itu setara dengan 100 poin kelas. Horikita tahu kalau Koenji dari awal mengejar kesepakatan yang udah Horikita tawarin. Koenji di sini setuju dengan tawarannya Horikita. Vote kelima pun dimulai. Koenji mengubah vote-nya jadi menentang ada drop out. Tapi masalahnya masih ada satu siswa yang mau ada drop out. Sekarang kelasnya akan menghadapi situasi yang sangat sulit karena berhadapan dengan satu orang yang gak diketahui. Waktu ujian tuh masih tersisa 3 jam. Kalau nggak cepat membuat keputusan, maka mereka tuh akan kena penalti. Horikita di sini kebingungan. Di sini Ayano Koji tuh ngasih kode batu. Karuizawa di sini langsung bergerak. Karuizawa nanya, apakah Horikita udah tahu tentang satu orang yang selalu memilih untuk ada drop out. Horikita bilang kalau dia tuh sebenarnya tahu kemungkinan siapa orangnya. Cuma masalahnya sulit membuktikan karena pemilik suara vote tuh dianggap anonimus. Hirata di sini bilang sebaiknya Horikita tuh jangan ngasih tahu deduksinya tentang satu siswa yang selalu milih ada drop out. Hal itu bisa menyebabkan keributan karena buktinya tuh nggak jelas. Hirata tegasin kalau dia tuh nggak mau ada yang di drop out. Kushida di sini mendukung Hirata. Semua siswa di sini tuh masih nggak tahu tentang siapa satu siswa itu.
Ayano di sini minta deduksi Kushida tentang satu siswa yang terus milih Ada yang di drop out. Ayano di sini beralasan kalau Kushida tuh dekat dengan semua orang. Jadi harusnya Kushida tuh punya deduksi tentang siapa satu orang tersebut. Kushida bilang kalau dia tuh nggak punya deduksi apapun. Kushida janji kalau dia tuh bakal ngasih tahu kalau dia tuh kepikiran nama seseorang. Singkatnya sampai vote ke-8 tuh siswa tuh masih belum mencapai kesepakatan. Cabashira juga di sini terlihat semakin pucat dan dia senderan di podium seolah mau pingsan. Cabashira di sini ngasih tahu kalau dulu dia juga pernah mengalami ujian yang sama. Cabashira di sini cuma nyaranin sebaiknya para siswa tuh sekarang jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Cabashira gak mau para siswa tuh menyesal, jadi masih ada waktu untuk melakukan diskusi. Gak lama Horikita di sini tiba-tiba bilang kalau dia tuh bukanlah musuhnya. Horikita terus bilang kayak gitu. Semua tuh gak ngerti apa yang diomongin sama Horikita. Singkatnya sampai voting ke-9 masih belum ada kata sepakat. Di kelas hanya Ayano dan Horikita yang tahu pelaku satu siswa yang selalu menginginkan Ada yang di drop out. Oke, sekarang kita bahas kelas lain. Kelas B atau lebih tepatnya kelas Ichinose. Saat ini juga mereka tuh lagi dihadapkan dengan pertanyaan yang kelima. Di kelas Ichinose, pada voting pertama tuh ada satu orang yang setuju ada siswa yang di drop out. Semua siswa kelas B kaget karena ada siswa yang pengen ada siswa di drop out. Kanzaki di sini berdiri. Dia bilang kalau kelasnya tuh saat ini ada di ujung jurang. Mimpi mereka untuk naik ke kelas A tuh bisa sirna. Kalau masih mau naik ke kelas A, ngorbanin satu orang bukanlah masalah besar. Semua orang menyadari kalau ternyata Kanzaki lah yang ingin ada yang di drop out. Hoshinomiya juga bilang kalau dia tuh agak setuju dengan pemikiran Kanzaki. Kalau kelas C dan D melakukan pengorbanan teman kelas, maka kelas B akan semakin tergusur dari kompetisi. Di sini terjadi diskusi antara mentingin kelas atau mentingin teman. Ichinose bilang, ngorbanin teman tuh gak baik untuk perkembangan kelas di masa depan. Kelas B tuh bisa terus naik dan maju tanpa harus adanya pengorbanan. Kanzaki di sini masih tetap ngotot mau mendrop out seorang siswa. Kanzaki tegasin, situasi yang terjadi saat ini tuh berbeda dengan situasi tahun lalu. Saat ini kelas B tuh udah banyak kehilangan poin. Apa yang diomongin Ichinose tentang pertemanan, hal itu benar-benar gak bisa dimengerti sama Kanzaki. Ichinose bilang, faktanya sampai saat ini mereka tuh masih ada di kelas B. Dan kalaupun nanti terjatuh, Ichinose mau semua pihak tuh saling bekerja sama, termasuk Kanzaki. Dengan kerjasama, Ichinose yakin semuanya tuh akan bertahan di kelas B atau bahkan naik ke kelas A. Kanzaki di sini mendesak kecewa. Dalam hatinya, Kanzaki sangat tahu kalau kelas B adalah kelas paling kompak di bawah kepemimpinan Ichinose. Jadi sangat sulit untuk mengubah hati orang-orang di kelas B. Di sini terjadi perdebatan sengit antar kelas B. Di sini, Hoshinomiya tuh meninggikan suaranya dan dia tuh menyuruh kelasnya untuk segera melakukan voting. Voting kedua Kanzaki tuh masih gak sepakat. Kanzaki bilang kalau dia tuh gak akan menyerah. Kanzaki bilang untuk nyelesain ujian ini tuh sangat mudah. Kelas B tuh tinggal ikut pilih setuju ada yang di DO. Setelah itu, kelas B tuh bisa membuang Kanzaki. Kanzaki di sini berani untuk mengorbankan dirinya. Kanzaki mau kalau kelasnya tuh punya keberanian lebih supaya bisa naik ke kelas A. Voting di sini masih terus berlangsung alot dan itu membuat Hoshinomiya jadi kesal. Hoshinomiya di sini ngasih tahu kalau di masa lalu dia juga pernah ngerasain ujian yang sama. Saat itu kelasnya juga mengalami diskusi yang berat dan itu menghabiskan banyak waktu. Hoshinomiya ngasih tahu alasan kelas B gak mau buang teman mereka itu semua karena mereka tuh tahu kalau jarak dengan kelas A tuh masih belum terkejar hanya dengan dapat 100 poin. Tapi kondisinya kalau jarak antara kelas B dan kelas A bisa dikejar dengan 100 poin, maka bisa aja kelas B juga bakal membuang teman mereka. Di sini para siswa bilang kalau mereka tuh bisa mengejar di ujian berikutnya. Hoshinomiya ngasih tahu gimana kalau ujian ini adalah ujian yang terakhir dan gak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Kalau gitu kondisinya, apakah kelas B tuh tetap ngotot untuk gak mau ngorbanin teman mereka? Padahal kesempatan tuh ada di depan mata. Hoshinomiya tegasin kalau saat ini dia tuh lagi diawasi, jadi dia tuh gak bisa cerita banyak. Tapi Hoshinomiya ingetin bahwa semua pilihan tuh tergantung para siswa, dan itulah yang bakal nentuin nasib para siswa. Ketika vote dimulai, hasilnya tuh gak berubah. Hanya Kanzaki yang tetap ngotot ada yang drop out.
Para siswa menjadi semakin kesal dengan Kanzaki yang gak mau mengubah votingnya. Tapi pada akhirnya Kanzaki mengalah karena kelas B itu terlalu kokoh dalam pertemanan. Hasil voting ke-10, Kanzaki mengubah vote-nya. Dengan gitu, kelas B selesai ujiannya dan mereka tuh dapat 50 poin kelas. Oke, saat ini adalah kelas D, tepatnya kelas dari Ryuen. Mereka juga saat ini lagi menghadapi pertanyaan yang kelima. Voting pertama seperti biasa nggak ada yang sepakat, tapi menariknya di kelas D ada 14 orang yang mau ada siswa yang di drop out. Ryuen menganggap kalau ujian voting kali ini tuh benar-benar membosankan. Tapi untuk pertanyaan yang kelima, bagi Ryuen pertanyaan itu benar-benar sangat menarik. Di sini Ryuen nanya tentang siapa aja siswa yang mau ada yang di DO, tapi yang ngaku di sini hanyalah 5 orang. Voting kedua tuh masih belum mencapai kesepakatan, tapi jumlahnya sekarang jadi cuma 10 orang yang setuju ada DO. Voting ketiga juga masih nggak sepakat. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh memilih ada yang di DO. Ryuen sengaja diem aja karena emang Ryuen tuh menyerahkan hak memilih kepada para siswa. Jadi teman-temannya bebas untuk nentuin apa pilihan mereka. Nah, karena mayoritas gak setuju ada yang di drop out, maka Ryuen bakal ikut mayoritas. Ryuen bilang kalau dia tuh memilih untuk gak ada yang di drop out. Voting saat ini masih berlanjut dan masih belum ada kesepakatan. Padahal Ryuen tuh udah mutusin pilihannya. Di sini ada siswa yang bernama Yabu. Dia tuh nyaranin untuk mendrop out Ibuki. Alasannya karena Ibuki tuh gak peduli sama sekolah. Ibuki di sini bilang, walaupun dia nggak peduli sama sekolah, tapi dia tuh nggak mau keluar sekolah karena Ibuki tuh mau balas dendam untuk ngalahin seseorang. Yabu di sini memprovokasi Ibuki. Ibuki balas provokasi dengan bilang, kalau Yabu tuh sekarang menikmati jadi pemimpin kelompok beberapa gadis sejak Manabe di drop out. Di sini terjadi keributan antara Ibuki dan kelompok Yabu. Ryuen di sini menyuruh siswa untuk angkat tangan tentang siapa yang nggak setuju Ibuki di drop out. Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Ishizaki tuh mau angkat tangan tapi dihentikan sama Nishino. Ibuki tahu kalau dia tuh bisa aja di drop out. Tapi Ibuki bilang apa yang dilakuin Yabu tuh nggak masuk akal. Kalau Yabu mau membuang Ibuki, harusnya Yabu berjuang untuk dapetin voting supaya semua siswa setuju untuk memilih ada siswa yang di DO. Faktanya tanpa voting sepakat gak akan terjadi apapun dan itu hanya perdebatan yang sia-sia. Yang terpenting tuh hasil votingnya. Kalau semuanya sepakat ada yang di drop out, barulah dipilih namanya. Kalau belum sepakat semua tuh sama aja gak guna. Yabu di sini terlihat sangat kesal. Voting terus berlanjut sampai voting ke-10, tapi kelas tuh belum ada kata sepakat. Jawabannya tuh masih beda-beda. Ryuen di sini hanya memantau dan dia tuh hanya tersenyum-senyum melihat vote yang selalu berubah-ubah. Ryuen di sini udah tahu siapa pelaku yang gak jelas dengan pilihannya yang selalu mengubah-ubah pilihan di setiap votingnya. Ryuen di sini menuduh Yajima sebagai pelaku yang gak jelas dalam ngasih voting. Ryuen di sini mengancam Yajima kalau Yajima gak patuh, maka Yajima tuh bakal dibuang. Sampai akhirnya di vote ke-12 cuma ada 5 siswa yang mau ada drop out. Di sini Ryuen bilang kalau 5 siswa itu pengen mendrop out Ryuen. Tokita pun di sini mengaku kalau dia adalah salah satu dari 5 orang tersebut. Bagi Tokito, sekarang adalah kesempatannya untuk mendrop out Ryuen. Ryuen di sini tersenyum dengan keberaniannya Tokito. Tokito bilang kalau kelas gak sepakat sampai waktu habis, maka Ryuen bakal disalahin sama kelas karena gak bisa membuat keputusan. Ujian sekarang tuh adalah ujian ideal bagi Tokito untuk menjatuhkan Ryuen. Ryuen di sini tersenyum. Ryuen di sini nanya, gimana jadinya kalau semua siswa sepakat bahwa ada orang yang di drop out dan orang yang dipilih tuh adalah Tokito. Dengan gitu, rencana Tokito dalam menjatuhkan Ryuen tuh bakal gagal. Tokito bilang kalau itu nggak mungkin. Sejauh ini, ada banyak vote yang bertentangan dengan keputusan dari Ryuen. Ryuen di sini balik nantang. Ryuen bakal nyuruh semua siswa untuk setuju ada yang di drop out. Dengan gitu, bisa diadain pemilihan siapa yang layak untuk di drop out. Dan siswa tuh bakal memilih apakah Ryuen atau Tokito. Bagi Ryuen itu adalah pertarungan yang adil. Katsuragi di sini gak setuju dengan ide tersebut. Ryuen tuh bakal diuntungin, jadi bukan pertarungan yang adil. Tokito di sini bilang kalau Katsuragi tuh gak usah khawatir. Dia yakin banyak siswa yang membenci Ryuen.
Jadi, Tokito yakin bakal didukung sama siswa yang membenci Ryuen. Di sini masih ada perdebatan, tapi kehilangan Ryuen tuh sama aja dengan kehilangan kesempatan kelas D untuk bisa bersaing dengan kelas lain. Ryuen di sini hanya tersenyum. Ryuen tegasin setelah ini suara tuh bakal banyak perubahan, dan hanya Tokito sendirilah yang setuju dengan pilihan ada siswa yang di drop out. Dan kalau hasilnya hanya Tokito sendiri, maka Tokito bakal dibuang karena gak ikut perintah. Tokito di sini ngerasa kalau Ryuen tuh cuma mengancamnya. Tapi ternyata hasilnya tuh ada 2 orang yang setuju ada yang di drop out. Dari 5 orang sekarang tersisa cuma 2 orang. Jantung Tokito di sini mau copot. Sekarang hanya tersisa 2 orang yang menentang Ryuen. Ryuen di sini nanya kenapa Katsuragi tuh mendukung Tokito. Katsuragi bilang kalau Tokito tuh masih dibutuhin untuk kelas. Jadi dia tuh nggak mau kalau Tokito dibuang. Katsuragi tegasin kalau Tokito benci sama gaya memimpin Ryuen, harusnya Tokito tuh bersaing dengan adil, bukan dengan membuat kelas terjatuh. Rencana Tokito yang gak peduli kelas terjatuh hanya demi menjatuhkan Ryuen, hal itu Katsuragi tuh gak suka. Tapi Katsuragi masih ngasih kesempatan karena Tokito tuh punya potensi. Kalau mau bersaing, bersainglah yang adil tanpa harus jatuhin kelas. Katsuragi juga ngasih tahu setelah Yajima diperingatin sama Ryuen, satu-satunya yang menentang Ryuen hanyalah Tokito. Orang-orang yang mendukung Tokito selama ini hanyalah ilusi. Jadi 4 orang lain yang mendukung Tokito ternyata adalah Hiyori, Yamada, Ryuen, dan Katsuragi. Itu artinya hanya Tokito lah yang menentang Ryuen. Katsuragi sekarang nyerahin keputusannya kepada Tokito. Yang jelas, Tokito sekarang tuh gak punya kesempatan untuk menang. Jadi pilihan Tokito cuma mengikuti Ryuen. Kalau Tokito terus menentang, maka Tokito bakal kena DO. Voting ke-14 pun dimulai, dan semua siswa sepakat bahwa gak ada yang di drop out. Tokito di sini sangat kesal karena dia tuh menari di telapak tangan dari Ryuen. Tokito terpaksa harus ikut sama Ryuen. Alasannya karena dia tuh gak mau kena DO. Tokito tegasin kalau dia tuh gak suka metode Ryuen dalam memimpin kelasnya. Tokito juga tegasin kalau Ryuen ngelakuin hal yang membuat kelas terpuruk, maka Tokito tuh bakal melawan Ryuen. Ryuen di sini bilang kalau dia tuh bakal menerima segala jenis tantangan. Oke, jadi intinya bisa dibilang kalau sebenarnya Ryuen lah yang ngasih kesempatan kedua untuk Tokito. Saat ini Katsuragi di sini tuh udah melihat kekuatan kelas D, dan dia tuh yakin kalau kelas D tuh punya potensi untuk menjatuhkan kelas Sakayanagi. Saat ini kelasnya Sakayanagi. Voting pertama pada pertanyaan kelima, kelas Sakayanagi tuh ada 2 orang yang mau ada yang di drop out. Sakayanagi dan yang lainnya pun diskusi. Bagi Sakayanagi, kelas tuh nggak perlu buang orang. Saat ini kelas A tuh masih ada di puncak, jadi nggak perlu buang orang. Buang orang di saat yang damai hanya akan memicu perpecahan. Dan voting kedua, kelas A udah mencapai kesepakatan gak ada yang di drop out. Oke, sekarang kembali lagi ke kelasnya Ayano Koji. Udah vote ke-10, tapi masih ada 1 siswa yang mau ada drop out. Voting selanjutnya juga sama, masih belum ada kata sepakat. Kelas saat ini udah mulai lelah dengan apa yang udah terjadi. Semua putus asa karena mereka udah buntu. Voting ke-12 dimulai, dan sekarang tuh nambah 1 orang yang mau di drop out. Ayano bilang kalau voting itu berasal dari Ayano. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau waktu terus berjalan dan mereka dikejar-kejar waktu. Beberapa siswa mengerti, karena hal itulah pada vote ke-14 hasil yang mendukung ada drop out sekarang tuh menjadi 12 orang. Beberapa orang tuh mulai sadar kalau mereka tuh nggak boleh buang waktu. Jadi mau gak mau kalau mereka tuh harus ikut 1 siswa itu, dan mereka tuh harus setuju untuk ada yang di drop out. Tapi kesepakatan sampai saat ini masih belum terjadi. Di sini para siswa mulai berdebat dan mereka mulai mikirin untuk setuju ada drop out. Tapi masalahnya mereka tuh masih takut karena gak ada yang tahu siapa yang bakal dibuang. Horikita di sini masih diam dan dia tuh terus biarin kelas untuk berdebat. Ayano di sini bilang kalau Hirata tuh harus ikut mendukung ada yang di drop out, tapi Hirata tuh nggak mau dan tetap nggak bisa. Hirata di sini masih bingung dan dia tuh sangat pusing, tapi pada akhirnya Hirata mutusin untuk mendukung adanya DO.
Hirata tuh mau men-DO satu siswa yang telah jadi dalang dalam vote untuk mendukung ada DO. Karena terus terdesak oleh waktu, Horikita mau ada yang di DO. Dan pada vote ke-16, akhirnya semua siswa tuh sepakat ada yang di DO. Sekarang mereka tuh harus memilih siapa siswa yang harus di drop out. Di sini Hirata tuh mau ngorbanin diri. Vote untuk mendrop out Hirata pun dimulai. Hanya 6 orang yang setuju Hirata di drop out. Sisanya tuh nggak setuju. Para siswa kembali ribut soal siapa yang harus dibuang. Beberapa siswa mulai panik. Kushida di sini menangis. Dia bingung kenapa harus ada yang di drop out di ujian kali ini. Kushida tuh nggak ngerti apa yang harus dia lakuin. Dengan suara sedih, Kushida di sini nyaranin kalau Horikita dan Ayano Kojila yang harus bertanggung jawab karena telah menyebabkan situasi kelas sehingga harus ada yang di drop out. Ayano Koji di sini salut karena akhirnya Kushida tuh udah mulai menyerang dan mulai bergerak. Kushida tuh adalah pelaku dari semuanya dan sekarang Kushida bergerak untuk mendrop out salah satu dari Ayano Koji maupun Horikita. Bagi Ayano Koji keputusan Kushida tuh sangat berani. Tentunya keputusan Kushida ini langsung didebat sama Karuizawa. Karuizawa tuh nggak peduli sama kelas dan dia tuh nggak mau kehilangan Ayano Koji. Ayano Koji di sini menghentikan Karuizawa. Kalau Karuizawa terus berdebat, yang ada malah Karuizawa lah yang bakal diincar sama kelas. Yukimura di sini nggak setuju kalau Horikita di drop out. Kelas tuh masih butuh Horikita. Tanpa Horikita, kelas gak bakal bisa maju. Perdebatan terus terjadi. Horikita di sini ngajuin diri untuk di drop out, tapi suara yang setuju tuh cuma 16 orang. Sudo bilang kalau Horikita tuh nggak bakal pernah di drop out. Sudo bakal terus menentangnya. Ayano Koji di sini bergerak. Ayano Koji di sini mau ngasih tahu tentang siapa pelaku yang telah membuat kelas tuh harus memilih ada yang di DO. Ayano Koji bilang kalau dia tuh punya bukti dan kalau bukti itu nggak kuat, Ayano Koji bakal mengajukan diri untuk di DO. Dan Ayano Koji yakin kalau dia tuh bakal keluar dari sekolah. Ayano Koji di sini menyebut kalau pelakunya adalah Kushida. Kushida di sini heran kenapa dia tuh jadi pelakunya. Kushida bilang kalau Ayano Koji tuh harusnya jangan dendam hanya karena Kushida tuh menyarankan nama Ayano Koji maupun Horikita untuk di drop out. Beberapa siswa di sini mulai membela Kushida. Ayano Koji ngasih tahu kalau Kushida tuh dari awal memang sengaja mengincar dia maupun Horikita. Alasannya karena dia dan Horikita tahu masa lalu Kushida. Horikita tuh berasal dari SMP yang sama dengan Kushida. Di sini, kelas tuh mulai nggak percaya sama cerita Ayano Koji dan kelas mulai menyuruh Hirata untuk menghentikan cerita bohong Ayano Koji. Hirata bilang sebaiknya mereka tuh dengerin dulu. Kalau emang buktinya nggak kuat, maka Ayano Koji bakal di drop out. Ayano di sini bilang kalau dia tuh tahu masa lalu Kushida karena dia tuh secara kebetulan pernah melihat wajah asli Kushida di awal sekolah ketika kelas 1. Kushida di sini menangis dan dia tuh menyuruh Ayano untuk berhenti dalam membuat cerita bohong. Ayano tegasin kalau Kushida tuh bermuka dua. Dia tuh pura-pura baik di depan orang, tapi aslinya sangat buruk. Waktu vote menjadi semakin dekat. Kushida di sini masih menangis, tapi Kushida mutusin untuk ngajuin diri untuk di drop out. Kushida bilang kalau itu adalah bentuk penebusan karena telah mengajukan nama Ayano dan Horikita untuk di drop out. Jadi Kushida tuh mau di drop out. Tapi hasilnya cuma 5 orang yang setuju kalau Kushida di drop out. Beberapa siswa mulai menghardik Ayano Koji karena menyerang Kushida. Mereka minta bukti tentang Kushida yang dari awal mau mendrop out Ayano Koji maupun Horikita. Ayano Koji bilang tahun lalu ketika ujian voting yang mirip seperti yang sekarang, ada 2 orang yang mau mendrop out Ayano Koji dan orang itu adalah Yamauchi dan Kushida. Siswa di sini masih nggak percaya dan menganggap kalau itu cuma kebetulan. Ayano juga bilang kalau dia tuh diperas sama Kushida setiap bulannya. Semua orang bisa mengecek sistem mutasi transfer point pribadi Ayano ke Kushida. Kushida di sini bilang kalau dia tuh memang dapat poin dari Ayano Koji, tapi alasannya bukan untuk memeras Ayano supaya nggak sebarin masa lalu Kushida. Ayano di sini tegasin sebaiknya Kushida tuh nggak bohong, dia tuh punya bukti rekamannya. Ayano bilang kalau dia bisa nunjukin rekamannya di HP yang saat ini disita Cabashira. Kushida di sini mulai terlihat panik. Ayano di sini mereka ulang kejadian saat negosiasi dengan Kushida. Kushida di sini teriak menyuruh Ayano untuk tetap diam.
Ayano terus memprovokasi dengan mereka ulang adegan perjanjian. Kushida tuh udah di puncak amarahnya dan dia tuh menyuruh Ayano untuk diam. Tapi Kushida di sini mencoba tetap tenang dan dia mengungkap pelecehan seksual yang dilakuin Ayano Koji ketika tahun pertama dan dia tuh punya bukti sidik jari Ayano Koji. Ayano di sini hanya tersenyum dan dia bilang kalau Kushida tuh sangat menjijikan. Ayano bilang sidik jari di baju sulit dibuktikan, apalagi udah 1 tahun. Kalau memang Ayano Koji melakukan pelecehan, harusnya Kushida tuh ngomong dari awal. Kenapa Kushida diem aja selama 1 tahun? Ayano tegasin kalau Kushida tuh dari dulu kerjasama dengan Ryuen untuk mendrop out Ayano Koji maupun Horikita. Kushida dengan wajah marah, dia mencengkeram kerah baju Ayano Koji. Kushida nanya kenapa Ayano Koji berkhianat. Ayano Koji tegasin, dari awal dia dan Horikita tuh gak tertarik sama masa lalu Kushida. Tapi Kushida terlalu parnoan dan akhirnya ngotot mau mendrop out Ayano Koji maupun Horikita. Kushida lah yang dari awal selalu memulai perang. Semua orang di sini melihat wajah kedua Kushida. Kushida dengan wajah jahat, dia tuh gak nyangka kalau Ayano Koji tuh bakal mengungkap masa lalunya. Kushida di sini ngasih tahu kalau apa yang diomongin Ayano Koji adalah kebenaran. Dia sangat benci Horikita dan Ayano Koji karena mereka tuh tahu masa lalu Kushida. Para siswa yang selalu membela Kushida saat ini tuh cuma terdiam melihat Kushida. Kushida bilang kalau dia tuh udah pasrah untuk di drop out. Tapi kalau dia beneran di drop out, Kushida tuh bakal menghancurkan semuanya. Dia bakal bongkar rahasia semua siswa yang gak pernah diceritain orang lain kecuali kepada Kushida. Di sini Kushida tuh mulai membongkar beberapa rahasia. Kushida mau nunjukin kalau dia tuh serius bakal membongkar semuanya. Keributan terjadi karena Kushida tuh mulai membongkar rahasia pribadi orang-orang. Oke, sekarang sudut pandang Horikita. Horikita di sini mengamati kelasnya. Pandangan kelas terhadap Kushida tuh jadi berubah 180 derajat. Horikita di sini berpikir kalau Kushida tuh nggak layak ditukar dengan 100 poin kelas. Horikita mikirin apa yang harus dia lakuin. Dia tuh sempat kepikiran untuk mengandalkan Ayano Koji, tapi dia tuh nggak mau terus untuk ngandelin Ayano Koji. Horikita di sini mulai bergerak dan dia menghentikan Kushida yang terus cerita tentang rahasia orang. Horikita di sini bilang kalau semua tuh salah para siswa. Para siswa tuh terlalu percaya sama Kushida sampai-sampai ceritain rahasianya kepada Kushida. Horikita bilang, jadi Kushida tuh sangat berat. Kushida adalah orang yang bisa terus berpura-pura baik sambil terus menyembunyikan wajah aslinya. Kushida di sini heran kenapa Horikita tuh mulai membelanya. Horikita bilang kalau Kushida ini punya kemampuan di atas rata-rata. Kushida ada di jalan yang salah karena dia tuh terlalu terobsesi untuk nyingkirin orang-orang yang tahu masa lalunya. Kushida di sini bilang kalau dia tuh iri sama Horikita karena bisa memimpin kelas dan itu membuatnya frustasi. Makanya Kushida tuh mau mendrop out Horikita. Horikita juga di sini bilang kalau dia tuh iri sama Kushida yang bisa dekat dengan banyak orang. Horikita tegasin, jadi orang kayak Kushida tuh gak mudah. Kushida selalu tersenyum di hadapan orang-orang dan itu gak mudah. Gak akan ada orang yang tahan untuk selalu tersenyum dan ramah kepada semua orang. Bayangin aja kalau setiap hari itu ada orang yang selalu mengeluh kepada Kushida dan Kushida menanggapinya dengan senyum dan ramah. Hal itu pasti bakal sangat melelahkan karena harus membagi waktu dengan orang-orang hanya untuk mendengarkan setiap keluhan orang-orang. Hal itu sangat berat untuk dilakuin dan hanya Kushida lah yang bisa melakukannya. Kushida di sini menyuruh Horikita untuk berhenti membelanya. Horikita di sini tegasin, kekuatan Kushida tuh sangat dibutuhin sama kelas. Jadi nggak usah pilih Kushida untuk di drop out. Kushida di sini menangis karena Horikita tuh terus memuji kemampuannya. Horikita adalah orang yang dibenci Kushida, tapi Horikita adalah orang yang pertama yang sangat mengerti Kushida. Waktu semakin mepet, Horikita di sini ngajuin diri untuk di drop out. Tentunya kelas tuh belum mencapai kesepakatan. Horikita nggak di drop out. Hirata di sini nanya tentang apa yang bakal dilakuin Horikita. Sebelum Horikita ngomong, Ayano Koji di sini bilang, cara paling adil dalam mendrop out siswa adalah berdasarkan aplikasi kemampuan siswa yaitu OAA. Ayano Koji bilang yang terendah di aplikasi adalah Sakura. HCB di sini berdiri dan menentang hal itu. Ayano di sini membuat voting gak resmi untuk mengadu Ike dan Sakura.
Hasilnya banyak siswa yang mendukung Ike. Hasebe terlihat frustasi dan panik ketika Ayano Koji ngotot untuk ngajuin Sakura untuk di drop out. Perdebatan terus terjadi. Hasebe di sini mau ngorbanin dirinya untuk di drop out. Sakura tuh nggak mau Hasebe di drop out. Hasebe bilang kalau sekolah tuh sangat membosankan, tapi setelah bertemu dengan grup Ayano Koji, kehidupan sekolah tuh jadi menyenangkan. Hasebe nggak mau kalau Sakura di drop out. Voting Hasebe pun dimulai, tapi ada 3 orang yang menolak kalau Hasebe di drop out. Hasebe tahu kalau yang gak mau drop out adalah Sakura, Miyake, dan Yukimura. Yukimura di sini bilang kalau dia tuh setuju untuk mendrop out Hasebe. Yukimura tuh gak peduli lagi selama kelasnya bisa maju. Hasebe curiga kalau vote satunya tuh dari Ayano Koji. Hasebe nanya ke Ayano kenapa Ayano Koji tuh menolak mendrop outnya. Ayano tegasin kalau keputusannya tuh berdasarkan aplikasi OAA. Ayano Koji tuh nggak setuju untuk mendrop out orang kalau nggak pakai data. Hasebe di sini terus menentang keputusan untuk mendrop out Sakura. Sakura di sini gemetaran. Sakura bilang kalau pembelaan Hasebe udah cukup. Semua yang diomongin Ayano Koji adalah kebenaran. Sakura adalah siswa yang terendah, jadi cuma emang dialah yang layak untuk di drop out. Hasebe di sini tetap gak mau. Sakura di sini terus membujuk Hasebe. Sakura bilang kalau berkorban demi kelas adalah hal yang bagus untuknya dan itu terdengar sangat keren. Hasebe di sini terus menangis gak percaya karena dia tuh bakal mengalami hal yang sangat menyakitkan. Hasebe di sini duduk lemas. Ayano bilang kalau sekolah ini tuh sangat kejam karena hanya orang-orang kuatlah yang bisa bertahan. Sakura saat ini ada di posisi yang terendah, jadi dia tuh udah gak bisa lagi terus ada di sekolah. Selain itu, membiarkan Sakura tetap sekolah sama aja dengan ngasih beban berat kepada Sakura. Sakura tuh pasti bakal terbebani karena kalau ujian kali ini gagal, maka kelas tuh bakal kehilangan 300 poin kelas dan itu jumlahnya sangat banyak. Sakura tuh pasti bakal kepikiran terus dan semua siswa di kelas tuh pasti bakal membenci Sakura. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sakura dari rasa bersalah hanyalah menyuruhnya untuk berkorban demi kelas. Sakura di sini memeluk Hasebe dan dia tuh menenangkan Hasebe. Singkatnya vote pun dibuka dan semua orang sepakat kalau Sakura di drop out. Hasebe saat ini benar-benar gak karuan dan ekspresinya tuh sangat kosong. Hasebe ditenangin dan dipeluk sama Sakura dan Miyake. Saat ini di lorong kelas, Horikita minta maaf karena dia tuh gak cukup kuat. Karena Horikita lemah, Ayano Koji tuh harus membuat permusuhan dengan grupnya. Ayano Koji bilang kalau itu gak masalah. Ayano Koji di sini menyuruh Horikita untuk berpikiran positif. Yang terpenting sekarang tuh kelas mereka tuh menjadi semakin dekat dengan kelas A. Gak lama datanglah Sakura dan Horikita pun pergi. Sakura di sini nanya tentang penampilan barunya. Sakura saat ini tuh nggak pakai kacamata dan dia tuh mengubah gaya rambutnya. Ayano Koji di sini memuji penampilan baru Sakura. Sakura juga di sini bilang kalau Ayano Koji tuh harus melindungi Hasebe. Setelah itu Sakura pun pergi. Ayano Koji mendengar isak tangis Sakura yang ditahan. Ayano Koji udah sering melihat orang pergi ketika di wet room. Pemandangan itu sama persis dengan apa yang telah terjadi di wet room. Berkat hasil ujian kali ini, kelas Horikita tuh bisa naik ke kelas B. Saat ini, Ayano Koji tuh bertemu sama Cabashira. Cabashira di sini cerita tentang ujian voting yang pernah dia alami di masa lalu. Cabashira cerita saat itu perbedaan kelasnya dengan kelas A tuh hanya 73 poin. Saat itu, kondisi kelas Cabashira tuh benar-benar kacau. Teman-teman kelasnya saat itu setuju mengincar poin dengan ngorbanin seorang siswa. Cabashira cerita ada laki-laki yang merupakan gabungan dari Hirata dan Ike. Dia tuh adalah pemimpin kelasnya. Singkatnya saat itu, kelas Cabashira tuh sepakat ada yang di drop out dan pria itu mengajukan diri untuk di drop out. Sebenarnya, para siswa saat itu udah bulat mutusin untuk menerima pengorbanan pria itu. Tapi Cabashira tuh nggak bisa dan dia terus menolak untuk mendrop out pria itu. Pria itu adalah pacar Cabashira. Saat itu, Cabashira terus menolak untuk mendrop out pacarnya. Tentunya di sini kelas jadi marah dan mereka tuh menyerang Cabashira.
Cabashira diajuin untuk di drop out, tapi pria itu juga menolak untuk mendrop out Cabashira. Jadi Cabashira dan pria itu saling melindungi. Singkatnya, kelas kehabisan waktu dan mereka tuh kehilangan banyak poin. Jarak dengan kelas A menjadi semakin jauh. Hubungan antar teman kelas saat itu benar-benar jadi hancur. Cabashira dan pacarnya juga, hubungan mereka tuh hancur karena kejadian tersebut. Cabashira bahkan sampai sekarang, dia tuh nggak tahu pacarnya ada di mana setelah dia lulus sekolah. Ayano Koji di sini jelasin kalau semuanya tuh kesalahan strategi dari pacar Cabashira. Sebenarnya strateginya tuh udah bagus, cuma dia tuh nggak mempertimbangkan kalau dia tuh udah punya pacar, dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Intinya, Ayano Koji di sini jelasin ada strategi yang berjalan gak sesuai rencana karena pria itu nggak mempertimbangkan hati Cabashira. Kalau dari awal pria itu sadar dan mempertimbangkan hati Cabashira, mungkin pria itu bakal mengganti strateginya dan mungkin kelas Cabashira tuh bakal mendapat pilihan yang terbaik. Cabashira di sini kagum sama pemikiran Ayano Koji. Cabashira berharap saat itu ada orang kayak Ayano Koji di kelasnya. Ayano bilang sebaiknya Cabashira tuh nggak berhayal, masa lalu nggak akan pernah bisa diubah. Cabashira di sini nanya, apakah nggak ada strategi untuk gak ngorbanin Sakura? Ayano Koji bilang saat itu waktu semakin mepet, jadi hasilnya tuh Sakura harus di drop out. Kushida benar-benar merepotkan Ayano Koji, jadi mau gak mau dia tuh harus ngorbanin satu siswa untuk di drop out. Dan metode terbaik bagi Ayano Koji adalah memilih siswa berdasarkan kemampuan OAA. Ayano Koji juga udah mempertimbangkan kalau keputusan mendrop out Sakura adalah keputusan terbaik saat itu. Sakura tuh pasti nggak mau jadi beban, makanya dia tuh dengan sukarela mau pergi. Cabashira kaget karena Ayano Koji tuh udah mempertimbangkan segala aspek termasuk psikologinya Sakura. Ayano Koji bilang kalau orang-orang saat ini mungkin bakal menganggapnya sebagai iblis yang jahat. Tapi karena gak ada yang mau berperan menjadi jahat, maka mau gak mau Ayano Koji lah yang harus menjadi penjahatnya. Itu semua dilakuin demi melindungi kelas. Cabashira di sini nanya tentang berapa orang yang udah dibuang sama Ayano Koji. Dalam hatinya, Ayano Koji benar-benar gak ingat berapa orang yang udah dia buang. Ayano Koji tuh gak mungkin ingat dengan kerikil di tanah. Setelah banyak ngobrol, Cabashira bilang kalau dia tuh bakal mendukung kelasnya sampai menggapai kelas A. Setelah itu Cabashira pun akhirnya pergi. Oke, jadi itulah akhir dari cerita volume 5. Gua tegasin lagi kalau volume ini adalah volume terbaru di Jepang. Jadi untuk update selanjutnya kalian tuh harus nunggu di Jepang. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.